Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang ingin pergi menuju sekte jiwa. Tapi saat itu, Xingwu meminta tolong pada Yunce, karena kini binatang buas berdatangan sebab efek pertarungan sebelumnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce pun menyuruh binatang itu untuk pergi. Yang hal itu membuat Xingwu senang karena Yunce adalah orang baik. Sedangkan Yunce akan membawa gadis itu ke tempat yang aman. Singkat cerita, tibalah mereka di tepi pegunungan Black Soul. Saat itu, Xingwu kesal karena Yunce telah berbuat kasar pada dirinya. Namun Yunce memberitahu bahwa sekarang aku akan pergi untuk mengurus sesuatu. Ketika Yunce hendak berjalan, ternyata dari arah belakang Xingwu juga ingin ikut. Tapi Yunce menjelaskan bahwa aku ingin membunuh dan lebih baik kau jangan menggangguku. Namun Xingwu tak peduli dan tetap akan mengikutinya karena ia menganggap jika ini akan sangat menarik. Yunce memberitahu bahwa di sana sangatlah berbahaya dan lebih baik kau segera pulang ke keluargamu. Lalu Yunce pun langsung pergi melanjutkan perjalanannya. 你有理解我说的是什么吗？ 那我让姐姐嫁给你好啦。 他们一定很担心你。 姐夫，你干什么呀？ Scene berpindah ke sekte jiwa. Saat itu terlihat wakil master yang bernama Tetua Lei Guangfeng. Dirinya menjadi host kompetisi dan memberikan waktu 2 jam untuk mereka berpencar. Sedangkan Yunce mengawasi mereka menggunakan teknik Moon Division. Ketika mereka sedang berpencar, Yunce pun membunuhnya satu persatu. Begitu pula dengan 2 orang yang dibunuh menggunakan teknik es miliknya. Dan rupanya mereka adalah korban yang ke-77. Di sisi lain terlihat kelompok lainnya yang bingung mengapa kita tak bertemu dengan kelompok lain. Yang hal itu membuat mereka curiga pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja secara tiba-tiba datang kupu-kupu yang membunuh mereka. Ternyata mereka adalah kelompok terakhir yang Yunce bunuh. 你怎么了？饿了，现在却没什么动静。这次的大比感觉有些不太对劲儿。 Diketahui teknik baru yang merupakan domain kupu-kupu merah sangat efektif karena bisa membunuh musuh dengan gerakan senyap. Sementara Tetua Lei tak menyangka jika 300 murid yang ikut kompetisi besar telah menghilang. Yunce akan memberikan kejutan dengan meninggalkan mayat beberapa orang. Yang hal itu kembali membuat Tetua Lei terkejut siapakah yang melakukan hal ini. Namun Yunce menuliskan bahwa ini adalah pembalasan atas kematian keluarga Helin. Sehingga 100.000 pasukan sekte jiwa harus mati. Tetua Lei semakin marah karena Ling Yun alias Yunce sudah kurang ajar. Dan ia pun melaporkan hal itu pada markas besar sekte jiwa. Yang membuat Ketua Tiangang menjadi sangat marah. Ketua Tiangang menyuruh semua murid untuk mencari keberadaan Yunce. Dirinya juga melaporkan kejadian itu pada master sekte. Dan ia berkata jika kita tak perlu mencari Yunce di kota Darkya karena dia telah datang ke sini. Ketua Tiangang sangat kesal karena sudah mencari seharian tapi belum juga menemukan keberadaan Yunce. Namun tiba-tiba seorang murid mengabarkan bahwa Yunce telah muncul. Sehingga mereka berniat untuk menuju ke sana. Tapi murid itu memberitahu jika pasukan kita dibunuh lagi. Bahkan tetua ke-11 juga telah mati. Ketua Tiangang tak percaya bagaimana mungkin Yunce sekuat ini. Dan benar saja saat tiba di sana para pasukan sudah dibantai habis. Sehingga Ketua Tiangang yang semakin marah berjanji
pasti akan menyiksa Yunce lebih dari kematian. Mereka disuruh kembali untuk mencari keberadaan Yunce. Namun lagi-lagi para murid yang mencarinya justru tewas seketika. Bahkan ketua itu semakin bingung karena murid lainnya tak berani masuk ke pegunungan lagi. 算露出马脚来了，你们这些饭团还愣着干什么？是我们又有人被灭了，今天出发的弟子也出事了。 Dikarenakan tak punya pilihan lain, ketua Tiangang terpaksa harus melaporkan kejadian ini pada Master Sekte. Dan saat itu Master Sekte bernama Lei Qianfeng menjadi kesal karena kalian justru malah ketakutan dengan bocah tersebut. Ketua Tiangang berkata bahwa tindakan Yunce sangat aneh. Bahkan Master Qianfeng membentuk tim khusus berjumlah 10 tim. Dan masing-masing akan dipimpin oleh seorang tetua Divine Tribulation. Singkat cerita, di kota Darkya, beberapa orang mendengar kabar tentang kekejaman Yunce. Bahkan kini, Yunce telah membantai 50.000 orang dari sekte jiwa. Sampai-sampai para murid di bawah Divine Tribulation tak diizinkan meninggalkan sekte lagi. Kembali ke Master Qianfeng yang mendapatkan kabar dari muridnya. Murid itu berkata bahwa Yunce menuliskan kalimat agar Master menghancurkan dantiannya sendiri untuk meminta maaf. Sedangkan Master Qianfeng akan turun tangan jika mereka tak becus menangkap Yunce. Karena alam Divine Martial hanya memberiku waktu 1 bulan saja. 那个凌云可真够狠的，由各个神节境堂主带领。文宗现在已经不准神界。 Di malam hari, mereka menyuruh Yunce untuk segera keluar. Tapi Yunce juga sadar bahwa sepertinya pesanku telah disampaikan. Namun ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba bertemu lagi dengan Xingwu. Xingwu segera memanggil Yunce dengan sebutan kakak ipar. Sementara Yunce menyuruhnya untuk diam karena tempat ini berbahaya. Dan benar saja, 2 tetua di sana mendengar suara dari seorang wanita. Mereka berdua mulai mencari suara wanita tersebut. Sedangkan Xingwu ingin ikut bermain bersama dengan Yunce. Namun Yunce yang kesal menjelaskan bahwa ini bukanlah permainan. Tanpa diduga, kini 2 tetua berhasil menemukan mereka. Tetapi Yunce harus membawa Xingwu ke tempat aman lebih dulu. Sehingga tetua Lei yang kesal segera melancarkan serangannya. Yunce berhasil menahan serangan itu dengan sangat mudah. Yang hal itu membuatnya terkejut karena bocah ini bisa menahan seranganku. Namun ternyata 2 tetua itu belum tahu jika Yunce adalah orang yang sedang mereka cari. 扮鬼的是后面那2个大叔吗？魂境竟能挡住我的攻击，站住！ Seorang tetua agung bertanya, siapakah kau sebenarnya? Yunce menjawab, bukankah kalian selama ini sedang mencariku? Dan mereka yang semakin kesal langsung bertindak untuk menangkap Yunce. Yunce tak merasa gentar dan mulai menggunakan teknik Rumbling Heaven. Yang ketika mereka beradu tebasan, tetua Lei pun terkejut. Karena bagaimana mungkin bocah ini bisa mengalahkanku? Tak berhenti sampai di situ, tetua agung juga tak percaya. Karena ternyata tubuh Yunce benar-benar sangat keras. Dan hal itu membuat Yunce marah karena tetua agung justru menyerangnya secara diam-diam. Tetua Lei mengajak tetua agung untuk langsung mengeluarkan kekuatan penuh. Namun Yunce mengingatkan jika berikutnya aku akan membunuh kalian. Tapi mereka tak peduli karena dianggapnya Yunce terlalu sombong. Dan benar saja, ternyata mereka ketakutan melihat serangan dari Yunce. Serangan barusan berhasil membunuh 2 tetua tersebut. Tapi Yunce menyadari jika serangan tadi telah menguras banyak energiku. Sehingga Yunce pun harus pergi membawa Xingwu ke tempat aman. Setelah sampai di sebuah tempat, Yunce berkata bahwa ini adalah terakhir kali aku membantumu. Dan apapun yang terjadi nanti, aku tak akan peduli lagi. Namun Xingwu sengaja melakukannya.
karena ia tak akan melepaskan Yunce. Singkat cerita, Nona Ruyan menyebutkan 7 orang dari informasi seorang tabib. Yunce pun meminta penjelasan soal tabib Poison tadi, dan Ruyan segera memberikan tulisannya kepada Yunce. Sedangkan Yunce berniat akan membuat kejutan untuk Master Qianfeng. Scene berpindah ke para warga yang sedang membicarakan tentang tabib Poison yang kini berada di kota Darkia. Tapi mereka belum yakin apakah tabib itu asli atau palsu. Namun temannya menjawab jika dia adalah tabib asli, karena sebelumnya telah menyembuhkan 2 orang dari serikat dagang Black Feather yang tergigit ular King Cobra. 什么事情我都不会理睬。人家又不是故意的。我不知道是不是真人啊。不过公子，你这是…… Yunce merasa senang karena beritanya kini sudah tersebar, dan ia akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Sementara Master Qianfeng mendapat kabar bahwa putranya telah diracuni oleh Yunce. Sang istri meminta tolong agar suaminya itu menyelamatkan Guangmo. Qianfeng pun bertanya racun apakah yang ada di dalam tubuh putraku. Namun tabib itu menjawab, setelah 600 tahun menjadi seorang tabib, aku belum pernah melihat racun seperti ini. Yang hal itu justru membuat Qianfeng langsung menghajarnya. Le Xiao memberitahu bahwa tabib Poison mungkin bisa menyembuhkannya, karena kebetulan tabib Poison sedang berada di kota Darkia. Dan meskipun Qianfeng merasa aneh, tapi dia tetap menyuruh agar tabib Poison datang ke sini, karena bagaimanapun juga anaknya harus diselamatkan. 从来没见过这种毒。黑心毒圣出现在黑椰城。废，都是废物！那个什么黑心毒圣，请过来。 Setelah itu, tibalah tabib Poison datang ke tempat Qianfeng. Namun Qianfeng terkejut karena tabib Poison berani datang ke sini. Sedangkan tabib Poison tak mau berbasa-basi dan ingin melihat kondisi anaknya. Xiao Qing memohon agar sang tabib menyelamatkan putraku. Tapi tabib Poison menyuruhnya untuk diam saja. Dan hanya dalam sekejap, tabib itu berhasil mengetahui racun tersebut. Qianfeng bertanya, apakah Anda sudah mengetahui tentang racun ini? Tapi tabib Poison meminta Qianfeng agar menyuruh semua orang untuk keluar. Karena bagaimanapun juga, aku harus berkonsentrasi untuk mengobatinya. Oleh karena itu, Qianfeng mulai menyuruh mereka untuk pergi. Setelahnya, barulah ia dikasih tahu jika ini adalah racun dari naga kuno. Sehingga membuat Qianfeng terkejut karena ranah Divine Master saja akan kewalahan oleh racun itu. 别打扰我看诊，救治不力，概不负责。先生知道是什么毒了？神界从未诞生界王。 Qianfeng bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan putraku. Tabib Poison menjawab jika itu semua tergantung pada bayarannya. Bahkan membuat Qianfeng langsung memberikan 500 juta purple kristal. Tabib Poison menjadi senang, tapi ia menyuruh Qianfeng untuk membantunya. Karena saat aku mengumpulkan racun di satu titik, kau harus mengeluarkan racun tersebut. Tak mau berbasa-basi, ia pun segera memulai prosesnya. Ketika proses sedang berlangsung, Qianfeng disuruh untuk mengeluarkannya sekarang. Dan setelah berhasil keluar, kini racun itu justru masuk ke dalam tubuh Qianfeng. Yang hal tersebut membuat Qianfeng menjadi sangat khawatir. Tabib itu langsung tersenyum karena ternyata dia adalah Yunce yang sedari tadi menyamar. Yang hal itu membuat Qianfeng kesal karena Yunce sudah menipunya. Namun Yunce memberitahu bahwa sekarang kau harus membayar dosamu pada keluarga Helin. 把囚笼之毒引导出来，就是现在。体内了，这是怎么回事？什么？你好啊，雷宗主。 Kemudian Yunce berniat untuk membunuh mereka karena sekarang Master Qianfeng telah mati. Namun tanpa diduga terlihat Xingwu yang ditangkap oleh mereka. Sehingga Yunce pun terpaksa harus menyelamatkannya lagi. Pria itu tak peduli walaupun Xingwu mengancam dengan kekuatan dari kakak iparnya. Dan ketika ia hendak menyentuhnya, datang Yunce yang menghentikan hal itu.
Bahkan mereka tak percaya jika Yunce bisa muncul di sini. Dalam sekejap saja, Yunce berhasil membantai mereka semua. Dan kini ia sangat kesal karena Xingwu sengaja merepotkanku. Namun Xingwu menjawab bahwa merekalah yang menangkap diriku lebih dulu. Kemudian Yunce mengajak Xingwu untuk pergi dari sini. Tapi ketika hendak berjalan, tiba-tiba muncul 4 master dari sekte jiwa. Bahkan kini banyak pasukan yang sudah mengepung mereka. Yunce menegaskan agar kau segera pergi saat aku sedang melawan mereka. Namun Xingwu bertanya, lantas bagaimanakah dengan dirimu nanti? Yunce pun menjawab bahwa aku akan membantai mereka semua. Tanpa berbasa-basi, Yunce mulai menghadapi mereka sekaligus. Dan banyak dari mereka yang berhasil dibunuh dengan api Golden Crow. Bahkan 4 master kini menjadi marah dan langsung menyerang Yunce. Dikarenakan tak mau menyerah, Yunce menggunakan domain naga api. Yang hal itu berhasil membuat mereka tersungkur ke tanah. Namun Yunce khawatir karena terlalu banyak pasukan yang dihadapi. Sehingga ia terpaksa harus mengeluarkan teknik Yellow Spring Access. Ketika teknik itu digunakan, mereka semua semakin ketakutan. Karena bagaimana mungkin bocah di ranah Divine Soul bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Sehingga 4 master tersebut kini sampai berteriak kesakitan. Setelah itu, Xingwu sangat kagum melihat kekuatan dari Yunce. Sedangkan Yunce merasa kesal karena terus terjebak dengan gadis ini. Namun Xingwu yakin jika kau tak mungkin membiarkanku terluka. Meski begitu, Yunce tak peduli dan berniat untuk segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba muncul Master Qianfeng yang ternyata masih hidup. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 98 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.